banyak yang deg-degan. Deg-degan ya, mau datang ke sini ya. Takutnya ada apa-apa gitu ya. Apalagi saya kan namanya bulan yang ini. Kerja sih. Ayo kita mau bagi berdiri, kita mau apa? Mendengarkan firman Tuhan lewat rombongan PPD nanti. Biar cepat-cepat. Ada 1 Yohanes 2 ayat berapa ya? 10 gitu. Jika kita mencintai saudara kita ada di dalam terang dan di dalam Dia, dan kita semua tidak ada menyesatkan. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan kita harus saling mengasihi pada sesama kita. Dan saat kita mengasihi sama kita menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Yuk kita mau berikan salam dulu ya. Tos kanan kiri depan belakang. Katakan bro sis tetap bersatu dalam Tuhan dan saling mengasihi. Tetap bersatu dalam Tuhan dan saling mengasihi. Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bernyanyi buat Tuhan. Puji keluarga Tuhan. Persekutuan malam hari ini kita angkat tanda kemenangan yang Tuhan ajarkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bunda Maria. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua penyertaan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih untuk nafas yang baru yang selalu Kau berikan kepada kami Tuhan, dan terima kasih juga Kau berikan kami penjagaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan segala kegiatan kami, aktivitas kami Tuhan.
Kau sertai kami Tuhan di dalam segala keadaan kami. Dan terima kasih juga kalau pada hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan saat ini, itu yang terbaik yang kami berikan untuk-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Lindungi dan jaga kami selalu Tuhan dalam semuanya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga mau terus memuji Engkau. Kami mau terus bersyukur dengan sukacita bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah kami yang selalu ada di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kita bersuka pada Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan pujian syukur dan terbaik. Puji Yesus. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah hidup kami Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa atas kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Segala pengorbanan, segala kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami. Saat ini kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah Tuhan, kami mau menyatakan betapa besar kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Walaupun kami tahu
kami masih rapuh. Terkadang kedagingan kami lebih, Tuhan Yesus, dari segalanya. Tapi kami percaya Kau ampuni kami, Kau tunjukkan kami Tuhan, Kau panggil kami kembali Tuhan, untuk kami terus ada di dalam Engkau. Biarlah melalui lidah bibir kami Tuhan, kami terus mau menyembah Engkau, menyatakan bahwa Engkau Allah kami yang besar, sungguh Allah kami yang besar. Kemegahan Tuhan luar biasa dalam hidup kami.
Engkaulah Allah yang layak kami sembah dan kami puja selamanya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu hari ini Tuhan Yesus. Kami mau siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Melalui Romo kami, Romo Effendi, biar melalui lidah bibirnya, dari ujung rambut sampai kakinya, Kau urapi beliau Tuhan Yesus. Biarlah apa yang akan disampaikan itu adalah perkenanan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami semua Tuhan. Ajar kami untuk tenang, untuk siap mendengarkan semuanya Bapa. Siapkan hati kami, buka hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan saat ini Tuhan. Dan kemuliaan yang tertinggi hanya kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan selamanya. Amin. Sudah boleh mulai Pak? Boleh ya? Selamat malam semuanya. Pertama kali saya ngomong di Bandung ya, saya takut sedikit ya. Wajah-wajah yang baru-baru saja saya kenal ini hari ini ngomong soal my family, my church, saya nggak tahu mau dibilang sabda Tuhan apa tadi. Ternyata waktu saya bikin presentasi saya lupa menyambung dengan ayat kitab suci ya. Jadi gimana ini ya? Nggak apa ya. Anggap saja ada sesuatu yang akan diberikan dengan cara yang lain. Alright. Ini kursi di depan kosong kenapa? Selalu memberi kesempatan roh-roh jahat atau roh-roh baik ada di sini kan? Oh tidak kan? Tidak apa-apa dia harus duduk di depan, tidak apa-apa. Saya hanya sedikit bertanya saja, mungkin ada kebiasaan kan. Orang Katolik itu sangat menghayati Injilnya, benar ya? Betul ya? Duduklah di belakang supaya ditaruh di depan nantinya, begitu ya? Jadi itu sebuah praktek kesalehan yang selalu dilakukan oleh orang Katolik, entah sengaja atau tidak sengaja, begitu ya? Tetapi itu terjadi di mana-mana, begitu. Yang datang terlambat akan duduk di depan, itu yang belakangan akan menjadi yang terdepan, benar nggak? Itu ya firman Tuhan. Hari ini kita membuat firman Tuhan itu nyata di dalam hidup kita ya. Nah ini contohnya dua orang ini ya. Selamat datang, saya Fendi gitu ya. Santai. Ya. Jadi ngomong soal keluarga itu sebenarnya nggak perlu presentasi sih sebenarnya ya. Hidupnya kalian itu kan keluarga semua ini sudah menikah berapa tahun? Berdua. Nah ini mumpung yang baru di Pelonco ya. Siapa suruh datang terlambat ya? Siapa namanya berdua? Albert dan Yosi sudah berkeluarga berapa tahun? 11 tahun. Pacaran berapa tahun? 6 tahun. Gak bosan melihat dia. Belum ya. Berarti pada saat meeting bakal bosan ya. Ketawa dia ya. Ya oke, baik. Semuanya dari kita itu tidak ada yang tidak pernah senang terus itu tidak ada ya, pasti satu titik ada rasa bosan gitu ya. Terus kenapa masih mau bertahan? Ini yang sudah menikah angkat-angkat semuanya, coba yang menikah ini masih belum. Oh sebagian besar. Ibu-ibu yang belum menikah tidak apa-apa ya, itu pilihan hidup ya, menikah itu pilihan hidup, jadi jangan khawatir. Ada yang belum menikah? Saya juga ya, begitu ya. Saya memang sengaja kalau saya jelas memilih yang. Soalnya kalau saya gampang ya, kalau saya kan kalau berkelahi bertengkar sama teman Romo begitu ya, kan masuk kamar sendirian, benar nggak? Ya tuh, kalau situ bertengkar masuk kamar pasti lihat si jelek ini lagi ya loh. Benar nggak? Pernah berantem nggak? Pernah. Jangan sering-sering ya.
Ya, jadi saya hanya mau mengatakan bahwa orang-orang yang berkeluarga itu tantangannya beda. Apakah berat mana dengan jadi romo? Ya, tergantung. Setiap orang itu ada masanya. Ada masanya jadi romo itu lebih berat, ada masanya berkeluarga itu lebih berat, gitu ya. Ada masanya jadi single lebih berat, gitu ya, daripada jadi romo ataupun jadi keluarga. Tapi kita tahu semuanya ya bahwa kalau temanya My Family, My Church berarti bahwa kita itu gereja itu ya, datangnya dari family. Kalau nggak ada dia yang muda-muda terus gereja punah dong, ya benar nggak? Ya, ya seperti itu. Jadi menikah itu sakramen loh. Ada yang tahu nggak kalau menikah itu sakramen? Ya. Selain sakramen imamat juga menikah sakramen. Kalau yang nggak menikah gimana? Ya terima sakramen yang lain aja, gitu ya dong. Saya pegang ini ya. Lupa saya. Nah, pertama-tama kalau My Family, My Church harus tanya what is church, gitu dong. Siapa namamu tadi? Tristan. Kamu kelas berapa? 11. SMA-mu di mana? SMA dong. 11 SMA. Kamu SMA-mu di mana? Kamu homeschooling. Oh bagus. Gurumu baik gak sama kamu? Baik ya. Mana gurunya? Oh. Ya, oke. Di Amerika banyak yang homeschooling gitu ya. Jadi biasa. Wah ini sih namanya pura-pura tawa jadi saya lama di Amerika juga. Mulai bahwa apa? Eklesia domestika, gereja rumah tangga. Jadi kita harus tahu bahwa gereja itu ya yang paling pertama utama ya ada dalam rumah, gitu ya. Makanya dibuat sakramen. Nih, ya untuk lebih memahami dasar isi dan ciri-ciri khas keikutsertaan itu, kita harus meneliti sekian banyak ikatan mendalam yang menghubungkan gereja dengan keluarga. Dari sinilah Kristen serta menjadikan gereja suatu gereja kecil sedemikian rupa sehingga dengan caranya sendiri keluarga menjadi lambang yang hidup dan penampilan historis bagi misteri gereja. Jadi keluarga itu menampilkan gereja. Jadi kalau keluargamu aut-autan, berarti gerejanya aut-autan. Kalau keluargamu tidak peduli, berarti gerejamu tidak peduli. Pernah? Kalau bertengkar, ya. Saya tadi barusan kirim ke seorang ibu ini gambar. Johnny Depp itu, tahu Johnny Depp? Itu satu-satunya lelaki yang pernah menang berargumentasi melawan perempuan, ya. Nah, di pengadilan. Tahu istrinya siapa, mantan istrinya? Oh, atau Blake Lively, bukan? Oh. Kamu ngikutin dia Kristennya. Siapa yang ngajarin kamu kayak gitu? Oh, cari di internet ya. Jadi dia punya mantan istri itu Amber Heard ya, benar ya, bertengkar ya loh, sampai pengadilan loh, begitu ya. Itu menarik ya. Secara ofisial. Kalau saya sih gampang bisa. Lelaki itu boleh di luar presiden, direktur apa itu sampai rumah ya karyawan tetap ya. Benar nggak? Kamu merasa seperti itu? Kamu kerja apa? Kuliner. Istri juga ikut kuliner, kerja kuliner berdua. Punya kuliner apa? Open PO gitu.
Oh, discern. Oh, spesialisasinya discern. Jadi Anda boleh percaya ya, lelaki Anda boleh kelihatan di luar garang, punya penampilan, punya pangkat besar, sampai di rumah Anda harus mengerti bahwa yang memegang kebenaran itu adalah istri Anda. Ketawanya agak kencang, benar kan? Begitu ya. Ya, itu benar, itu ketawanya agak benar. Sehebat-hebatnya di luar, kalau sampai rumah harus itu. Ya, saya sebagai romo juga begitu. Ya, kalau ketemu dengan ibu-ibu saya siap salah. Ya. Siap salah ya. Kalau itu keselamatan itu terjadi kalau seorang pria siap salah di hadapan perempuan, begitu ya. Anda tidak percaya kan itu buktinya Adam dan Hawa itu ya. Anda lihat saja terjadi. Adam itu sedemikian bijaksananya pun tetap tidak kuasa melawan bujukannya Hawa. Benar ya? Percaya nggak kalau Hawa itu yang membawa dosa pertama kali ke dunia? Percaya, perempuannya percaya. Ya, ibu-ibu percaya kalau Hawa itu pertama kali yang membawa dosa ke dalam dunia. Bapak-bapak jangan jawab. Kalau bapak-bapak jawab, nanti punya masalah di rumah. Saya menghindarkan permasalahan yang tidak penting gara-gara romo. Saya punya masalah keluarga ini ya. Ibu-ibu percaya kalau Hawa itu yang membawa masuk dosa ke dalam dunia. Kenapa? Nah, itu benar itu. Bahkan kalau ya perempuan yang salah tetap dosanya ada ya. Ya, pun Anda tahu saya barusan pergi ke Hollywood gitu ya, bahwa orang-orang yang umurnya 60-an, paling rendah 60-an, sudah 70-an, anak-anak gitu ya, udah 40-50 tahun menikah gitu. Karena saya tanya mereka, Pak, kuncinya apa? Salah satu pasangan dokter gigi, pasangan dokter gigi ya, namanya itu dua itu dokter gigi ya, pasangan ya. Biasanya dokter gigi awet lah ya. Ya biasanya ya kita memuji ya, itu sudah 40 tahun ya menikah ya. Terus saya tanya, Pak, namanya Taufik dan istrinya namanya Diana. Pak Taufik, gimana resepnya supaya perkawinannya awet sampai 40-an tahun, sudah mau 50 tahun ini? Dia jawab, hanya sederhana resepnya. Apa itu? Romo saya hanya perlu mengingat kata-kata ini saja. Sederhana, satu kalimat selesai semua permasalahan keluarga. Apa itu? Saya bilang gitu. Oh, apapun masalahnya, yang penting saya tetap ucapkan ini, ya. Yes dear, ya. I am wrong and you are right. Ya. Mau supaya keluarga aman, pegang itu baik-baik. Yes dear, ya. I am wrong, you are right. Ya. Kalau itu yang Anda pegang terus, aman. Istri yang bahagia itu membawa kebahagiaan kepada suami. Ya. Benar Pak? Sudah menikah berapa tahun? 41. Istrinya mana? Istri ditinggal di rumah. Habis ini selain mau melancong kemana? Oh enggak ya? Oh enggak mau ikut ya? Kalau sudah 40 tahun ya dibiarkan saja Pak. Ya. Mau kemana saya terserah lah ya. Sudah gitu. Oh enggak ya? Enggak gitu ya? Ya saya kan hanya juga gitu ya. Saya ini tidak menikah, tetapi saya sungguh-sungguh tahu betapa bahwa untuk membangun eklesia domestika itu butuh perjuangan. Kristen, kamu belum punya istri, jadi kamu belum tahu apa yang Romo katakan. Ya, ini semua kebenaran yang tidak ada di dalam kitab suci, supaya kamu tahu ya. Sampai gara-gara Kristen saya lupa ngomong apa ya. Tapi bikin eklesia domestika itu setengah mati, ya. Anda pikir, karena kalau Anda percaya, perempuan itu harusnya nggak pernah boleh salah. Nah,
Kamu sudah menikah? Mana istrimu? Ditinggal. Ini sudah menikah berapa tahun? Baru setahun sudah tinggalin istri. Ya. Atau mungkin sama istrinya, mungkin istrinya sudah nggak mau lagi ngeliat-ngeliat lagi dulu. Gila kau kemana kan? Supaya tidak jalan ke jalan yang salah gitu ya. Pergi pede aja ya kan? Ya. Kenapa? Kenapa? Baru setahun loh, kasihan sekali kalian ya. Tapi ingat baik-baik, siapa namamu? Oscar, ingat pesannya Dr. Gigi Taufik kepada saya. Yes dear, ya, I'm wrong, you are right. Nah, itu hanya tiga frase, tiga magic ya. Itu kata-kata kunci yang perlu kamu pegang di dalam hidup berkeluarga, begitu ya. Jadi saya bilang kalau Anda menikah, istrinya mana? Oke, ibu? Ini aku sudah cerai, tapi sama dia. Oke, ini gimana? Saya agak confused ini. Ini berdua sudah menikah. Jangan bareng, gitu ya. Ya, oke, baik. Tidak apa-apa, di dalam gereja Katolik selalu ada ruang-ruang untuk seperti itu, ya. Nah, kalau Anda mau perkawinan Anda berhasil, itu kata-kata begini tahu benar. Karena di dalam hidup lelaki dia hanya bisa memilih, ya. Dan memilih itu hanya satu. Kamu mau bahagia atau kamu mau benar? Kalau kamu mau berpegang pada kebenaran, kamu jadi tidak bahagia. Kalau kamu mau walaupun benar tapi ngaku salah, akan bahagia, ya. Benar ibu-ibu mendukung saya begitu? Percaya? Tidak ada amin di tempat ini. Enggak ada yang namanya amin, ya. Eklesia domestika, ada banyak hal yang harus diperjuangkan di dalam gereja rumah tangga. Yang menarik ini keluarga muda ya. Ini umur berapa kamu? 11. Anakmu di rumah. Anda tahu sekarang mau membuat anak. Kenapa? Ada yang kalau mau membuat anak seperti yang kita inginkan, dapati jadi orang baik-baik ya dalam pandangan kita, itu sulitnya bukan main. Gereja yang dibilang eklesia domestika itu jadi sulit. Kenapa? Ada yang tahu? Karena orang tua sudah mulai tidak mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya dididik oleh siapa? Oleh siapa? Ini, sorry, ini setan segi empat. Anda boleh percaya, boleh tidak, ya? Coba anak nangis, apapun model tangisannya, selesaikanlah dengan HP. Gitu. Terus anak kalau lihat tenang ya, gitu ya, senang banget ya, kayak gitu ya, tenang kayak gitu. Kamu begitu kan? Kamu pegang HP juga kan? Kalau kamu nangis, mama, papa kasih HP nggak? Enggak, kamu tahu salah. Ya. Jadi kalau Anda mau bikin eklesia domestika, gereja rumah tangga, kalau Anda masih berpaku pada HP dan menyelesaikan semua masalah di HP, Anda mulai belajar bahwa anak kalau mengakses HP, kamu tahu apa yang dia lihat di dalamnya? Kan tidak setiap saat. Kalau dia tiba-tiba lihat TikTok,
lihat Instagram, terus orang pamer, ya saya LGBT, ya. It's okay to be LGBT, pamer. Siapa yang tahu? Anak-anak sejak kecil terekspos dengan begitu terus, gimana? Siapa yang didik? Kamu nggak tahu siapa yang didik anak. Jadi jangan sembarangan ya. Kalau Anda mau supaya rumah tanggamu atau keluargamu menjadi tempat di mana gereja itu bertumbuh, salah satu tantangan terbesar adalah HP. Ya. Jadi jangan main-main untuk memasuki jangan ngomong soal berdoa, soal iman yang kuat, untuk jadi membuat anak dalam arti tertentu waras supaya nggak terekspos dengan dunia luar yang ngajarin hal-hal yang aneh-aneh itu. Kita itu sekarang penuh tantangan. Lalu ngajak saya makan hotel di Bandung, ya, ngajak saya makan, Romo, makan yuk, makan di Kempinski, Jakarta. Tahu ya? Kalau nggak tahu, kita kan lagi mau nyoba aja, gitu ya. Di hotel bintang 5 di depannya Plaza Indonesia itu namanya Kempinski ya. Di depannya, di sampingnya Grand Indonesia. Ya boleh lah, di oke aja ya gitu ya. Anda tahu kalau Anda pergi ke hotel bintang 5, Anda pesan makanan, Anda bayar makanannya, Anda pikir itu makanannya seharga itu? Kan enggak. Makanannya kamu kan beli suasananya. Masa kamu nggak beli suasananya? Maka satu piring sushi 3 potong ya 300.000. Nah, itu kamu beli suasananya. Tapi apa yang terjadi? Saya dipanggil makan di Kempinski. Habis pesan keluar pesta, bapaknya ngeluarin HP. Setelah bapaknya ngeluarin HP, emaknya ngeluarin HP. Kalau emaknya ngeluarin HP, anaknya ngeluarin HP. Terus bengonglah saya. Terus saya beritahu gini, Pak, aku kamu panggil. Ya, saya kan, Anda tahu saya orang mana? Orang NTT, orang Flores itu biasanya terus terang. Nah, saya terus terang. Jadi saya bilang, Pak, kamu panggil saya di hotel bintang 5, makan di restonya hotel bintang 5. Tapi kamu nggak ngajak ngomong saya. Untuk apa? No use. Saya bilang gitu. Mending saya datang ke rumahmu, kamu panggil GoFood, malah makan enak, berlimpah ruah, harga gak semahal ini. Yang kamu lakukan adalah kamu membeli suasana yang tidak kamu pakai. Dan jangan lupa ya, saya hanya mau ngajari, Anda mau mulai gereja rumah tangga itu mulai dari mana? Gereja rumah tangga itu mulai dari meja makan. Di meja makan kalau HP masih dikeluarin itu bukan gereja. Masih ingat apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Sebelum masyarakat Mesir dibawa keluar masyarakat Israel dibawa keluar dari Mesir, potong 1 ekor domba, anak domba jantan, ya, yang sulung, makan bersama keluargamu. Dan di situ Bapak harus bercerita tentang apa yang Tuhan perbuat di dalam hidup mereka, apa yang Tuhan kerjakan di dalam keluarga mereka, di dalam masyarakat mereka, apa yang Tuhan kerjakan dan katakan supaya orang-orang Israel selamat. Menarik ya? Masih terjadi nggak ini di rumah? Jangan-jangan Bapak sudah
nggak pernah cerita. Kalau bapak sudah mulai kehilangan arah, nanti istri juga sudah mulai kehilangan arah, anak apa lagi? Kalau yang sudah punya cucu, Anda sudah mulai harus lihat apa yang terjadi di rumah anak Anda dengan cucu-cucu Anda. Jangan sampai di meja makan tidak ada perbincangan. Coba nak, kamu diajak ngobrol nggak sama papamu? Iya, jangan lihat papamu. Jadi Anda lihat ya, kalau Anda mau membangun gereja rumah tangga itu hadirnya di meja makan. Yesus itu mau mati, itu juga ngumpulin murid-muridnya di meja makan. Di dalam hidup kota besar yang makin kompleks, meja makan itu harus tempat yang sakral. Karena sejak zaman dahulu itu tempat yang sakral. Jadi jangan sampai Anda buat meja makan Anda itu jadi tempat di mana berhala-berhala itu hadir. HP itu berhala, jangan sekarang. Siapa yang di meja makan membuka HP-nya dan mengabaikan, tidak mengabaikan acuh tak acuh terhadap orang di sampingnya, itu tanda bahwa dia lupa bahwa keluarganya juga gereja di mana Tuhan menunjukkan keselamatan. Jangan lupa itu. Nggak usah yang masih pacaran ada di sini. Ada nggak yang masih pacaran? Nggak ada. Atau kalau suami istri muda, begitu ya. Kalau masuk resto, buka HP gitu ya, pegang HP lalu pesan menunya nggak ngomong kan, gitu ya, pegang di WA gitu ya. Mau makan apa? Pernah lihat nggak anak muda sekarang ya pacaran gitu ya, pacaran sampai di resto gitu ya, dua-duanya ada depan-depan dipegang HP gitu, ya, menarik ya. Dua-duanya pegang HP, kan pacaran udah kita berusaha supaya kalau bisa dapat pegang sedikit lah ya, gitu ya. Tidak terjadi pegangan karena HP semua. Apalagi sekarang, saya bilang, umpamanya saya lihat bocah-bocah pacaran di atas sepeda motor, ya. Di atas sepeda motor. Apa yang terjadi? Saya bilang, nah, yang punya mobil, yang punya kesempatan mobil lah ya, umpamanya, ya salah dulu enaknya itu kalau giginya itu manual itu enak gitu ya. Cewek di samping gitu ya, kita pindah gigi salah pegang sedikit lah ya kayak gitu ya. Sekarang sudah otomatis semua, kesempatan makin bergerak di dalam mobil gitu ya. Tadi yang saya lihat ya, umpamanya anak-anak dengan sepeda motor sekarang pacaran. Yang perempuan itu sibuk pegang HP, pacaran yang asik itu gak pegang HP. Lalu sejak pacaran yang asik itu kalau kamu pegang pinggangnya suami ini yang masih kurus. Kenapa? Itu satu-satunya saat dia samcannya belum banyak, gitu ya. Nanti kalau sudah menikah, ya nggak usah dipegangi lah ya kita tahu lah ya. Kalau melihat itu pegangan ini, dan itu paling aman. Sepeda motor itu tempat yang paling aman. Ibu harus mengatakan itu kepada anak-anak. Mau katakan, kalau ada pacaran, sepeda motor itu tempat yang paling aman. Ada kalau pacaran pegang-pegangan di bawah pohon, digebrek pasang. Apalagi kalau masuk ruangan, digebrek pasang. Tapi kalau Anda pacaran pegang-pegangan di atas sepeda motor, siapa yang mau gebrek Anda? Nggak ada. Jadi kalau Anda pegang, ya rasakanlah pinggang perut six pack suamimu itu, gitu ya kan? Calon suamimu, begitu dirasakan. Saya bilang kakak muda, karena tidak ada tempat di dunia ini, di Indonesia lebih aman di saat pacaran udah pegang-pegangan kecuali di atas sepeda motor, benar nggak? Anda bayangkan zaman dahulu apa benar ya ibu-ibu? Ya, Anda mengingat kembali zaman masa muda Anda
sepeda motor, lalu gigi. Kalau saya dulu, saya kan tidak pernah sekolah di mana ya, saya kuliah kerja baru masuk ya. Saya bilang kalau saya dulu goncengan sama cewek ya gigi satu terus. Ya. Wah, ini laki-laki ngerti. Gak pernah digonceng berarti kamu. Kamu gak pernah gonceng sepeda motor dia, naik mobil terus. Ah, itu. Nah sekarang coba naik goncengan terus gigi satu terus ya. Otomatis sekarang beli sepeda motor yang manual ya. Terus kalau tarik panjang-panjang, terus nanti ya itu kan nempel. Kamu pasti pacaran aja sama mobil terus, kamu nggak tahu hasilnya pacaran dengan sepeda motor. Benar nggak bapak-bapak? Oh betul, ibu-ibu yang lagi semangat ya. Betul, iya. Ya. Jadi Anda tahu nggak? Kita itu manusia butuh sentuhan. Kita itu butuh ketemu. Tidak bisa digantikan dengan HP. Dan untuk menjadi manusia yang sungguh itu, anak-anak kita harus dilatih untuk ketemu orang, berinteraksi dengan orang, dan main dengan orang. Kalau kamu membuat anak-anakmu tidak main dengan teman-temannya, tidak kejar-kejaran, belum apa-apa. Jangan lari-lari, nanti jatuh. Biar dong. Asal dia nggak main-main di pinggir jurang, nggak apa-apa. Dia nggak main di tengah jalan, nggak apa-apa. Kalau main di halaman rumah, biar dia lari-lari, biar dia jatuh, nggak apa-apa. Terus saya jatuh berkali-kali, nggak mati-mati. Anda tahu, saya berenang di mana? Di tempat saya sana ada orang berenang. Saya latihan berenangnya di mana? Di laut depan rumah saya. Anda tahu, udah mati-mati juga. Lompat dari kapal, ke pantai, terus ke dermaga, naik lagi, lompat lagi ke pantai, lagi. Dan itu yang menyenangkan, menjadi manusia sempurna. Ibu-ibu sudah pada takut semua sekarang. Salah satu tesis dari seorang profesor di Amerika, New York University, namanya Jonathan Haidt, ya, ahli psikologi sosial. Dia mengatakan bahwa generasi ini generasi yang anxious, yang cemas. Ini generasi cemas. Karena apa? Karena orang tua overprotective di dunia real, tapi underprotective di dunia virtual. Tahu bedanya? Kamu selalu melarang anakmu pergi hiking, lari kejar-kejaran, kayak gitu ya. Main kasti, lempar-lemparan, kamu selalu larang, overprotective, kamu itu berbahaya. Saya dulu dikejar-kejar mama saya pakai ekor pari. Tahu ekor pari? Tahu ya? Ekor pari itu ikan yang segini, itu yang kotak, terus ekornya ada cambuknya itu. Saya dulu dikejar-kejar sama ibu saya, dipukul sesekali dengan itu kalau nakal. Ya, sampai bengkak berdarah. Karena apa? Cambuk itu. Dan anak sekarang, jatuh sedikit. Anak kesian banget kamu. Tidak ada belas kasih di mama saya. Dipukul, saya bilang, nanti trauma, nanti luka batin. Gak ada, bagi mama saya gak ada. Saya sekarang malah ketawa. Saya bilang, Bang, kamu dulu mukul saya sebulan sekali dengan ekor pari saja saya jadi master, jadi roh. Coba dulu kamu pukulin saya ekor pari tiap hari, sudah paus sekarang saya. Iya, takut ya anakmu. Gak ada, manusia itu hidup bukan hanya dari kebenaran. Serius, ibu-ibu, kalau Anda
punya cucu, kalau lihat cucumu itu selalu di overprotective di dunia real, itu bukan cara kamu mendidik anak. Ya. Anakmu harus punya tantangan, ketemu orang lain, bahkan gulat, supaya apa? Atau dia anak laki ya, kalau gulat kayak gitu, supaya dia tahu ya, agresi saya itu sampai mana supaya tidak melukai orang. Mereka harus belajar, anak laki. Kalau enggak, mereka nggak tahu bagaimana mengontrol agresi mereka. Kita semua itu punya agresi. Anak lelaki kalau nggak pernah main pukul-pukulan, tanding-tandingan, tinju-tinjuan, mereka nggak pernah belajar bagaimana mengontrol agresi mereka. Oh, sampai batas ini saya bisa main. Saya tidak boleh mukul dengan seluruh kekuatan 3/4. Itu hanya bisa dipelajari kalau ketemu dengan lawan tandingnya. Kita selalu overprotective di dunia real, tapi di dunia virtual anak dibiarin main begitu saja. Nah, ini sudah ngomong berhalanya sudah panjang, padahal saya nggak nyiapin bahan itu ya. Nah, ini slide berapa ini? Ya saya pura-pura kayaknya 10 gitu ya, ternyata ya hanya 1. Ya salah. Ini hati pikir loh, saya nyiapin 10. Ya nggak apa-apa. Ini 1 cukup dong. Udah tadi kan 1 nggak ada yang protes dong. Udah tadi ngomong apa pindah slide-nya berapa dulu? Slide-nya 1 aja. Ecclesia Domestica itu ya. Emang kalau saya nyiapin bahan 1 slide. Judul sama 1 slide nanti terima kasih ya. Enak. Tapi kembali ya, saya mau mengatakan ini serius. Kita kehilangan kemanusiaan kita. Jangan ngomong bilang jadi gereja yang kudus. Kita kehilangan kemanusiaan kita ketika kita tidak melatih anak-anak kita untuk tumbuh sebagai manusia normal. Ya normal itu ya main dulu, jangan kita yang main kelereng, main kasti. Itu kan ketemu orang. Sekarang coba anak-anak sekarang di dalam rumah, di dalam kamar, ya keluar hanya kalau makan. Kalau kamar mandinya dalam kamar, nggak pernah keluar lagi. Benar nggak? Nggak pernah ketemu manusia. Makanya agak-agak aneh gitu loh anak-anak sekarang. Ya, agak-agak aneh. Karena apa? Karena dididik dengan cara yang seperti itu. Ada waktu di masa pandemi saya ngajarin. Saya sudah ngomong ini sudah beberapa tahun karena saya waktu pandemi stres lalu biasanya kalau saya stres saya baca buku cara riset. Ada satu bapak bilang, saya punya anak 6 tahun Romo. Kalau dia pegang HP dia kena. Kalau saya tarik HP dari tangannya dia nangis, muter-muter guling-guling di lantai. Saya harus gimana? Kamu suka tunjuk-tunjuk saya. Ya tambah ya Kak ya, tambah ya punya CC kayak gitu ya. Dia bilang anak saya umur 6 tahun saya tarik HP. Begitu ya. Saya tarik HP. Dia nangis guling-guling. Punya pengalaman kayak gitu. Anda tahu kenapa ini? Adiksi. Anda tahu orang yang ngedrug sakau itu kan jadi liku, jadi aneh. Nah ini ada anak muda satu saya nggak lihat. Nah kamu siapa? Sheryl. Kamu kuliah atau SMA? Kuliah jurusan apa? Pendidikan apa? Oh, itu satu hal yang saya nggak pernah bisa kuasai. Kamu cukup pintar ya, memorinya bagus. Ya. Anda lihat anak-anak kita sekarang jadi aneh. Ya. Karena dia itu muter-muter guling-guling. Terus dia bilang, kamu saya harus ngelakuin apa? Pak, saya hanya beritahu bahwa itu sudah dalam tahap gangguan mental. Ya. Jadi Anda harus bawa ke psikolog. Mohon maaf, bukan area saya.
Dia kan Romo itu tidak semuanya jawaban segala-galanya. Tuhan Yesus jawaban segala-galanya. Romo tidak. Maka saya bilang kamu harus tahu. Jangan sampai anak Anda atau cucu Anda seperti itu. Kalau anak atau cucu Anda seperti itu, berarti apa? Gangguan mental. Kan sama orang seperti sakau. Orang sakau itu kan gak bisa mengontrol dirinya. Kalau gak dapat geraknya, gak dapat narkobanya, kan dia kayak orang gila. Iya. Model ini jangan ngomong soal gereja rumah tangga. Ini yang keluarga normal yang harusnya dijalankan oleh manusia. Saya sedang ngomong. Hati-hati dengan sosial media dan internet. Dan sekarang HP itu membuat sosial media dan internet itu jadi di mana-mana. Anda tahu siapa yang pernah ke Las Vegas atau Macau untuk main judi di kasino? Saya aja berani angkat tangan sih, juga berani ya. Ketahuan loh wajah-wajah yang kelihatannya suci-suci gitu ternyata ya pernah main judi ya. Saya ke Las Vegas, tapi Las Vegas kan kurang. Saya sekolah di Amerika, bukan terbang dari Indonesia ke Las Vegas main judi di sana. Duitnya siapa? Agak ada. Dulu saya di Amerika lama, berapa tahun sekolah di sana. Lalu kalau summer gitu ke Las Vegas gitu ya, Las Vegas. Anda tahu orang saya pernah lihat seorang penjudi itu di luar kasino. Kepalanya gitu. Ini pasti apa-apanya. Anda tahu mesin slot? Ya Pak, dokter gigi ya bilang, kenapa pindah dari situ? Takut ya sama istri. Tidak apa-apa, asal tiga kata-kata kunci yang saya ajarkan Anda pegang baik-baik di dalam hidup Anda ya. Yes, dear. I'm wrong, you are right. Harus lengkap, ya. Itu akan menyelesaikan hampir semua masalah rumah tangga, ya. Anda tahu mesin slot itu kembali ke judi ya. Klik. Kalau dia 3 itu berarti jackpot, dapat duit. Tapi kapan jackpotnya? Nggak ada tuh. Anda makin penasaran, ada masukkan koin. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda scroll up, scroll down TikTok, Anda kan mengantisipasi konten baru itu harusnya lebih menarik dari konten yang sudah ada. Semakin cepat Anda bikin ini, kan lebih mudah. Anda nggak harus masukkan koin, Anda harus bayar di kasino. Itu pun sudah adiktif. Sekarang Anda dengan penasaran Anda mengantisipasi konten di bawahnya itu apa? Anda kan scroll up, scroll down. Anda bisa ngerti maksud saya. Dan itu sangat mudah membuat apa? Adiksi. Karena Anda selalu mengantisipasi yang menyenangkan terus dari sosial media. Anda pikir Anda tidak adiksi? Tapi lagi otaknya anak-anak muda yang masih dalam pertumbuhan ini, ya. Ya kita mengandaikan bahwa semua anak kita punya otak, gitu ya dong? Ya. Maka karena otak itu bekerja dengan cara demikian sehingga bisa teradiksi, ya. Maka kita harus hati-hati karena antisipasi terhadap sebuah kesenangan membuat otak kita itu mencari. Karena otak kita itu hanya 2 hal: menghindari pain, menghindari kesakitan, dan mencari kesenangan. Selesai.
Jadi kalau Anda mengantisipasi kesenangan dan itu bisa terjadi dan Anda lakukan dengan gratis dan mudah, dia hanya di ujung jari Anda, ada tradiksi nggak? Buat apa saya pikir panjang-panjang, Pak ya? Kamu sudah tahu berapa saya? Oh, sudah lulus. Ya. Itu selalu painful. Menyengsarakan. Kuliah 4 tahun, ya, dengan segala macam jerih payah, ya, itu painful, ya, tidak menyenangkan. Tetapi that's the way we live our life. Harusnya begitu. Jadi kita itu sekarang problemnya itu yang namanya instant gratification. Ya, gratifikasi itu pemberian secara instan. Dan kalau Anda menemukan kesenangan secara instan dengan mudah dan gratis, apa yang terjadi dalam hidup Anda? 1, ketagihan. 2, asosial. Ya dong, nggak perlu ketemu orang lain. Saya senang. Anda mulai lihat anak-anak muda sekarang, dia nggak perlu berrelasi dan tidak mampu kalau nggak mau ketemu orang. Pada akhirnya kalau asosial berarti apa? Tidak bisa punya relasi intim. Maka lihat anak-anak muda kita betapa kacaunya hidup mereka. Tapi siapa yang salah? Emangnya mereka lahir besar tiba-tiba misalnya pasti ada yang membuat mereka jadi kayak gitu. Siapa itu? Ya orang muda. Nah itu apa itu? Itu apa? Panggilan apa itu? Tokopedia ya. Ya, Tokopedia itu baik juga ya. Setan hijau. Ya, setan hijau. Ada 3 setan toh. Setan biru itu Blibli, gitu ya. Setan hijau Tokopedia dan setan merah orange Shopee, ya, gitu ya. Shopee, ya, gitu ya. Itu menarik ya. Jadi Anda itu apa? Anda tidak lagi nggak usah ngomong soal kesucian apa. Anda bisa bayangkan kalau Anda dikasih dengan ini, karena apa? Anda pulang kerja, Anda tenang, ya, terus belum lagi urusan macam-macam. Aduh, kalau anak nangis, kalau saya dulu nangis, entah dipeluk saya kalau bapak saya, atau tambah dipukuli, ya loh, bapak saya itu ngeri banget ya, mengerikan ya. Tapi saya merasa bahwa saya jadi takut karena bapak saya. Kalau anak Anda itu sekarang Anda latih dengan hati dan tidak pernah, karena apa? Karena Anda juga mau repot, ya, apa yang terjadi? Begitulah, nggak tahu. Tapi Anda nggak boleh nyesel karena sudah diberitahu sama Efendi. Kalau anakmu pada satu titik dalam hidupnya tidak seperti apa yang kamu harapkan, yang kamu pikirkan baik, itu ya karena kamu, bukan karena anakmu. Karena anak itu besar dari pengkondisian, dan kamu yang membuat pengkondisiannya seperti itu. Benar nggak? Ya. Scientific, ya. Jadi gereja rumah tangga itu bukan omong kosong, karena setannya berseliweran di mana-mana, seperti apa yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus, Rasul Petrus, bahwa setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Dan setannya tidak perlu wajahnya serang, wajahnya sekarang itu kenikmatan. Kenikmatan bukan dalam arti seksual saja. Kenikmatan itu, pleasure itu bisa didapatkan dengan visual, HP. Jadi setan itu sama aja, setan yang bodoh itu ya yang butuh disirami air suci, ditempeli salib gitu ya bro.
terus dikasih tunjuk sakramen kudus gitu. Itu setan. Kasar gitu gampang. 1 dari 100 belum tentu ada gitu. Tapi setan tetap berbahaya. Sekarang ini seniman. Bukan hanya anak kecil, orang dewasa seperti. Ayo, siapa yang main waktu pergi kamar tidur dirajang, nggak pegang suaminya, nggak pegang istrinya, mana pegang HP-nya, Ya betul. senang deh, ya. Terus bangun pagi, terus raba-raba HP-ku di mana? Bangun pagi itu raba pasangannya, jangan raba ini. Ingat perintah Tuhan yang pertama apa? Perintah yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Maka bangun pagi itu berdoa dulu. Perintah yang kedua apa? Seperti kamu ngasih diri. Jadi setelah berdoa, yang kamu lakukan adalah orang di sampingmu, loh. Benar nggak? Saya tidak ngajari yang single segera mencari yang di samping, nggak perlu ya. Saya juga nggak nyari yang di samping. Tetapi kalau ada orang di samping, Anda harus mulai cari orang yang di samping kok. Sesederhana itu kok. Benar nggak? Walaupun makin tua makin jelek ya biarlah ya. Ya terimalah resiko ya. Mana ada orang makin tua makin ganteng? Nggak ada. Semuanya akan lewat masa jayanya ya. Yang dulu rambutnya hitam, tebal gitu ya. Pada akhirnya kalau sudah tua, rontok semua ya. Ada yang nggak rontok sih tapi jadi putih gitu ya toh. Ya itu saya masih ingat aku bojokan saya soal tipe-tipe istri bisa dilihat dari rambut suami. Ya. Mau tahu? Tipe-tipe istri bisa dilihat dari rambut suami. Ya. Ayo. Mau tahu? Ya. Nah ini sudah menikah berapa tahun tadi? 11. Rambutmu masih bagusnya. Dia lembut ya berarti ya. Oh ya. Oh berarti ya nggak apa-apa lah ya. Dia tidak terlalu ya lembut. Kalau marah dia paling hanya ini apa? Ambil sedikit-sedikit gitu ya. Anda lihat kalau Anda melihat bapak-bapak yang rambutnya sudah segini ya, sudah sampai tengah begini ya. Ya. Anda tahu apa artinya itu? Istrinya pemberani. Maka ketika marah langsung dijambak, habis. Ya. Kalau yang habis belakangnya, istrinya suka apa? Gerilya. Main belakang. Jadi marah, ya pas suaminya kalau marah ada hadapan pakaiannya nggak berani. Begitu balik langsung diparek, dijambak dari belakang. Maka habis belakangnya, ya dong. Kalau yang habis semuanya bagaimana? Depan belakang. Itu kekerasan di atas ranjang. Ya, waktu dia tidur, ya maka dari sini kena. Setelah berapa tahun habis kotak semua ditarik ya. Benar seperti itu. Pak, bagaimana istilahnya? Istri Anda nggak bawa kenapa? Nggak mau ikut. Tapi rambutnya botak kenapa? Oh, aliran orang PLN. Bisa lagi. Saya harus ketemu istri Anda untuk memastikan. Jadi kita mau pindah slide kan ya. 15 menit terakhir agak serius ya, gitu ya. Tapi saya mulai tadi serius loh, walaupun bercanda ya. Anda harusnya sudah bisa mulai nangkap apa yang saya tuju. Saya ingin ngomong bahwa kita itu punya model-model gereja ya. Tapi gereja itu sebagai institusi sama, ya. Gereja sebagai komunitas, gereja sebagai sakramen. Gereja sebagai pewarta, gereja sebagai pelayan, dan gereja sebagai komunitas orang kemuritan. Ya.
Maka keluarga kita juga bisa seperti itu. Keluarga kita itu bisa saja hanya institusi saja. Oh ya sudah, pokoknya diakui. Ya udah kelihatan dari luar suami istri udah selesai. Kau bisa punya keluarga yang seperti ini. Yang modelnya sudah disahkan di gereja, sudah selesai. Kamu bisa punya keluarga yang juga komunitas. Gimana kamu berbagi rasa? Ya, kamu kan saya kadang-kadang dalam arti tertentu ya sebagai pastor ya. Saya melihat orang-orang yang berkeluarga, saya tahu saya punya kehilangan bukan soal seksual, tapi soal afektif. Itu beda. Ya, seksualitas itu juga menyangkut afeksi ya. Afeksi perasaan, dekat, intimasi gitu ya. Kalian itu punya orang di mana kalian bisa membagikan afeksi kalian, perasaan untuk menyayangi secara intim. Pastor-pastor nggak punya. Masa saya secara intim mencintai pastor yang lain? Ya, kan nggak mungkin. Ya, kan yang lain bisa beli lah. Kalau saya kayak gitu ya kan. Tapi ada yang punya. Ya. Maka orang-orang yang menikah itu bisa memberikan afeksinya kepada pasangannya. Dan komunitas itu seperti itu, berbagi ya, saling memberi dan menerima. Maka anak-anak Anda harus mulai diajari tentang intimasi. Bagaimana menjadi manusia yang bisa membagikan afeksi perasaannya, kasih sayangnya. Itu harus diajari, dan itu tidak mungkin Anda ajari kalau dia pegang HP terus. Anda harus apa? Cerita. Anda harus cerita. Papa dulu ketemu mama kayak apa? Ya, cerita. Papa dulu waktu kecil kayak apa? Kenapa saya selalu sebut papa? Karena di dalam kitab suci papa itu penting sekali. Saya punya waktu berapa? 15 menit. Ya. Jadi jangan main-main. Kalau Anda melihat keluargamu adalah komunitas, maka di situ tempat Anda berbagi. Ya. Oh, berarti saya berbagi harta itu salah satu caranya, berbagi hal-hal material. Ya, tapi untuk menjadi manusia itu tidak cukup dengan barang material. Walaupun barang material itu kalau nggak ada juga bukan kata Anda mencintai, maka seorang lelaki harus berjuang untuk bisa memberi makan keluarganya, memberi pendidikan anak-anaknya dan seterusnya. Ya. Tapi Anda harus berbagi lebih dari itu karena Tuhan minta Anda berbagi seperti apa yang Dia katakan kepada Musa. Kamu harus suruh orang Israel potong domba jantan, suruh anak domba itu harus dimakan bersama, dan di dalam pertemuan perjamuan itu kamu harus cerita. Itu persis. Lalu juga families bisa sakramen. Jadi kalian itu bahwa kalau bapak ibu itu bisa saling memberi satu sama lain, lalu menjadi jelas bahwa apa? Bahwa di situ Tuhan ada. Kalian nggak bisa bahwa Yesus turunlah dari surga. Kita nggak mau manggil Yesus. Kita masih mau hidup lebih lama. Kalau Yesus turun dari surga, kita kiamat semua nanti ya. Jangan. Jadi kamu hanya bisa menemukan Tuhan dalam hidupmu dan hidup anak-anakmu kalau kamu itu berbagi, bercerita. Ya. Dan juga my family should proclaim the gospel, harusnya mewartakan Injil. Maka ada doa, ada apa di meja makan, ada obrolan, mungkin ada kitab suci juga. Sebelum makan baca Tuhan adalah Tuhan. Kurang apa? Tuhan terima kasih keluarga kita menikmati apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Tapi luar biasa. Di situ ada pewartaan Injil. Ya.
Dan my family should serve each other. Harus saling melayani satu sama lain. Di dalam keluarga jangan-jangan hanya istri saja yang cuci piring. Ya, anak-anak cuci piring nggak? Siapa yang cuci piring? Hah? Enggak, mulai besok cuci piring. Siapa yang melarang? Daripada Romo Effendi dalam sekali, ya menjemahkan nama baik orang gitu ya. Ya, oke. Jadi anak-anak itu juga diajari supaya saling satu sama lain. So you are not, no man is an island. Tak ada seorang pun yang hidup sendirian. Kamu harus berbakti, harus serve each other, one another. Itu harus diajari. Nah Yesus di meja makan itu ngapain? Kan bagi-bagi roti, kasih kan? Ya saya nggak kutip kitab suci, tidak saya ceritain apa yang ada dalam kitab suci ya. Bagi-bagi terus dia serve, belum lagi dia cuci kakinya para murid. Lihat apa yang Tuhan Yesus contohkan di meja makan perjamuan terakhir. Lakukanlah itu di rumahmu. Serve one another. Jadi ini mau apa? Kamu apa? Kasih aja. Sendok kurang, saya ambilkan. Kayak gitu. Diajarin. Maka kalau seperti itu lalu tidak jadi gereja. Karena di situ ada pelayanan. Gak usah cukup pelayanan sampai kayak gini. Ya, tapi ya lainnya harus lebih. Dan my family as a community of disciples, maka kita semua harus berani belajar. Belajar apa? Belajar untuk mencintai. Harus belajar mencintai. Kalau Anda nggak belajar mencintai, nanti anak-anak Anda besar dengan song cinta. Tidak ada. Injil sebagai gaya hidup, lalu keluarga mengambil bagian dalam misi kenabian dengan mewartakan sabda Tuhan. Jadi di dalam rumah itu harus ada doa dan Injil. Baru dari situ kalau Anda berhasil baru terlibat aktif dalam gereja dan masyarakat. Ya, nah itu baik-baik. 3 hal itu, tapi harus dipenuhi yang 2 dulu di rumah supaya bisa terjadi yang 3 dengan benar. Ada satu anak muda di Jakarta yang selalu bilang bahwa aku kalau melihat orang-orang di gereja itu ada yang nganggur, kalau enggak free. Soalnya apa? Ikut aktif di dalam gereja, mau cari nama, ya supaya bisa dulu orang lah. Bukan itu. Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya punya waktu tinggal 7 menit. Sudah habis, beneran sudah habis. Ada pertanyaan? Ini, slide terakhir. Dalam mengikuti panggilan keluarga, pandanglah salib Kristus dan timbalan kekuatan daripadanya. Kalau Anda nggak mau susah, anak-anak Anda jadi orang-orang yang gangguan mental. Kalau Anda nggak mau berkorban, nggak mau menderita, nanti Anda dengan pasangan Anda selalu punya masalah. Ya, maka salib itu harus menjadi bagian dalam hidup berkeluarga. Anda pulang kerja capek, anak nangis, ya ada. Bangun pagi, ya tadi malam lembur kerjaan, bangun pagi, anak minta diantar sekolah, kerja. Kalau hatinya nggak senang, pandang salib supaya apa? Syahadat. Betapa ternyata di dalam salib itu ada keselamatan, termasuk dengan susah payah saya sehari-hari.
Kalau sudah nggak kuat, pandang salib supaya apa? Disadarkan lagi dan menimba kekuatan dari Yesus. Supaya apa? Tahu, oh ya, apa yang saya kerjakan ini untuk keluarga, untuk orang lain, untuk Tuhan, untuk gereja. Sama seperti Yesus. Begitu ceritanya. Kalau kita semua mau senang-senang saja, ya, normal. Jangankan normal, keluarga normal. Keluarga sebagai gereja tidak ada. Saya tahu beban kerjaan makin berat. Suami istri kerja, dulu suami saja yang kerja, istri tidak. Sekarang istri terpaksa kerja karena tuntutan hidup makin tinggi. Apalagi kalau ada emansipasi perempuan, saya merasa bahwa saya harus bekerja sebagai perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Sesuatu yang adalah baik, tapi Anda harus mau bersama dengan pasangan Anda untuk ikut. Ya, saya membawa perenungan sedikit ya, begitu ya, terus sedikit merefleksikan soal hidup kita sebagai keluarga. Jangan berpikir yang muluk-muluk. Pergi ke gereja bersama keluarga. Punya doa enggak di dalam keluarga bersama? Ada enggak kitab suci dalam hidup Anda? Banyak. Kayak gitu. Terus mau kalau memanggul salib itu? Apa itu bentuknya? Macam-macam. Anak nangis tengah malam. Kalau masih bayi nangis tengah malam, ibu-ibu yang sudah jadi nenek-nenek Anda tahu betapa zaman dahulu nggak ada siswa sosok yang benar ya. Kalau dulu melahirkan yang lahirkan saja, gitu ya. Terus kalau anak menangis, kalau dari keluarga sederhana, dia nggak bisa, nggak punya pembantu. Akhirnya apa? Dia harus membangun tengah malam. Namanya bayi nggak tahu. Bisa ajari, kalau Anda miss 0 sampai 5 tahun dalam masa pendidikan anak Anda, nggak ada psikolog aja, Mas. Ada kalau miss, ada, nggak ada. Ahli kuliner bukan psikolog ya. Kalau Anda itu didik anak Anda 0 sampai 5 tahun itu usia krusial. Kalau Anda miss di umur-umur itu, anak Anda bisa jadi orang aneh. Karena apa? 0 sampai 5 itu pembentukan otaknya masih. Ada dokter nggak di sini? Dokter selain dokter ini, nggak ada urusannya dengan dokter ini. Dokter ini hanya melihat rahangnya orang, nyambutin gigi orang. Kira-kira bisa nyambut berapa nih kalau dia pasien datang gitu ya, dokter gigi ya. Lihat giginya, ada Tuhan, terima kasih Tuhan, giginya banyak sekali. Kayak gitu ya. Ada Romo, ada. Ada ini Romo. Ada dokter. Ada. Anda tahu dan neuroscience mengatakan, ilmu saraf mengatakan bahwa 0 sampai 5 itu perkembangan otak manusia sampai 90%. Jadi kalau Anda miss mendidik anak Anda, gini aja paling gampang. Kalau Anda tidak pernah ngajak ngomong anak Anda, ya, tidak pernah sentuh-sentuh dia akan jadi manusia aneh. Tanda yang pertama, kalau Anda tidak pernah ngajak ngomong dia, itu berarti apa? Dia bakal telat ngomong. Kenapa? Harus di-trigger untuk bisa kita punya otak ini berkembang utuh sebagai manusia. Coba kalau anak bayi itu di ruang gelap kamu kasih makan aja, matanya jadi enggak? Taruhan deh, taruh 1 tahun lah di ruang burung lah, matanya jadi enggak? Enggak jadi. Matanya mungkin jadi, otak mengolah informasi dari mata enggak jadi. Karena kan yang membuat kita melihat ini, Anda pikir hanya mata. Di belakang ini nih, ada bagian otak yang mengurusi visual. Makanya kalau Anda kebentuk sini kan mata gelap, dia dong, benar nggak? Ya karena ini kebentuk bagian sini yang mengolah visual kita. Jadi Anda bisa lihat. Ya, kalau Anda tidak pernah
membuat anak Anda hidup sebagaimana dia jadi manusia itu, Anda akan punya masalah kemudian hari. Ya. Warningnya luar biasa, datang sekali sudah nakut-nakuti banyak orang. Kalau saya dipanggil lagi ya, saya ini nakut-nakuti orang. Tapi itu pesan saya. Tidak usah ngomong yang spiritual. Anda harus melakukan itu. Tapi paling pertama Anda harus tahu bahwa apa? Anda harus berani pandang salib. Terutama kalau Anda merasa bahwa beban berat dalam mengasuh, dalam hidup berkeluarga, Anda harus tetap bagaimanapun memandang salib. Karena apa? Itu bagian yang harus Anda ambil. Supaya apa? Keluarga saya menjadi gereja, keluarga saya menjadi rahmat, menjadi sakramen. Tanpa yang namanya salib dalam hidup keluarga Anda, tidak ada keselamatan. Ya, nggak apa-apa istri galak rambut sampai habis, nggak apa-apa. Ya, itulah karena setiap kali dijambak setelah itu memandang salib. Alright, saya pikir itu saja pesan saya. Tidak ada yang lain. Terima kasih. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satukan dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Semoga kami bisa menghadirkan gereja kecil dalam keluarga kami dengan menerapkan kasih seperti teladan Yesus dan melayani satu sama lain. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Romo Effendi yang telah membawakan renungan pada malam ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk Romo Effendi beserta seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik serta kelancaran dalam setiap usaha, pekerjaan dan pelayanannya, sehingga setiap hal yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapak yang bagi kami berdoa juga bagi bangsa Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur, aman dan sejahtera. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka, menganugerahkan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran, dan kekuatan kepada mereka dalam menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Kami berdoa bagi tim Pastores Santo Lorenz Yusuf, Pastor Boga, Pastor Maman, Pastor Hendra, dan Pastor Alos serta Pastor Iki, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapa, kami berdoa bagi kami semua yang hadir dalam PD malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan melayaninya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapa, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat dipergunakan untuk kegiatan PB dan dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu.
Marilah kita mohon. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan putramu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyanyikan doa persembahan. Kita berikan untuk yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menutup PRD malam ini, kita baca pengumuman dulu. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Romo Effendi yang sekarang sudah perjalanan menuju bus ke Padalarang ya. Semoga selamat sampai tujuan. Kita diingatkan bahwa kita semua bertanggung jawab dengan keluarga kita pada malam hari ini. Terima kasih atas pelayanannya Pastor. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas di pujian, tim doa, tim tamu konsumsi RG ini, tim multimedia dan semua tim yang bertugas pada malam hari ini. Terima kasih atas pelayanannya, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang malam hari ini hadir. Ditunggu kehadirannya di Kamis yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama boleh ditampilkan flyer dulu ya. Oke. Jadi kita masih dalam tema besar keluarga di sepanjang bulan September ini, dan di 11 September kita akan bersama-sama belajar mengenai sekolah iman dan kasih. Jadi dalam keluarga itu ternyata kita belajar mengenai iman dan kasih bersama pasangan suami istri, dua-duanya pewarta, Bapak Roland Lesmana dan juga Ibu Maria Teresia Yuliawati Wijaya. Betul sih? Betul kan? Ditunggu kehadirannya di jam 7 malam di Ruang Krista. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. 11 September kita sama-sama belajar mengenai sekolah iman dan kasih. Next. Doa syafaat kembali diadakan pada hari Selasa tanggal 9 September jam 6.30 waktu Indonesia Barat di Ruang Agnes. Kita kembali offline. Semua umat, semua tim diundang untuk hadir di doa syafaat tanggal 9 September hari Selasa. Next. Dan doa Koronka Kerahiman Ilahi diadakan setiap hari jam 2.45 sore via aplikasi Zoom. Ada meeting ID-nya, ada maskotnya, boleh difoto. Seluruh umat, seluruh tim yang rindu untuk bersekutu bersama Tuhan, yuk kita join sama-sama di doa Koronka Kerahiman Ilahi. Pengumuman selanjutnya, Bapak Ibu yang memiliki pergumulan ataupun
intensi doa. Kami dari tim doa PDP Kakasan Lawrence membuka tangan untuk menerima seluruh wujud doa Bapak Ibu. Boleh menghubungi saudari Linda ataupun saudari Nova. Selanjutnya, nah ini apa sih? Dan Bapak Ibu di tanggal 9 September jam 6 sore di Ruang Krista, Bapak Ibu yang ingin memiliki jiwa entrepreneur, yang ingin belajar bagaimana memiliki pikiran mindset seorang entrepreneur, diundang hadir untuk menghadiri sebuah seminar dengan tema Entrepreneur Mindset bersama Bapak Hendrikus dan istri. Ada biaya pendaftarannya sih? Oh enggak, pokoknya ada linknya, boleh langsung di-scan. Semua umat diundang untuk mengikuti seminar yang luar biasa ini. Lanjutnya, dan the marriage course experience. Bapak Ibu yang sudah menikah, biar semakin hangat, biar semakin romantis, ayo daftarkan segera pasangan Anda untuk mengikuti seminar ini. Bro Faldi mau menjelaskan? Katanya Bro Faldi aja, silakan Bro Faldi menjelaskan sedikit. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Ini kebetulan ada acara The Marriage Course Experience. Mungkin Bu Albert sama Sis Yosi nanti bisa bergabung, bisa ikutan. Nanti di Japri ya sama istri saya. Oh sudah ikut? Oh sudah di Japri. Bapak Ibu, ini acara TMCE ya, ini singkatannya. Itu adalah suatu kegiatan suami istri. Seharusnya suami istri mau Katolik, mau Islam, mau Buddha, mau apapun boleh. Itu acaranya diadakan bersifat dinner, makan malam bersama di 7 restoran, ada di tradisi di atas. Nah itu nanti komunikasi antar suami istri, tidak ada sharing, tidak ada pewartaan, tidak ada apa, hanya ngobrol berdua. Tema pembicaraan ngobrol berduanya itu nanti ada ada guidance-nya, gitu. Nah nanti itu semua dilakukan selama 7 kali pertemuan. Nah ini biayanya sebesar 1.950.000 per couple, ya. Itu kira-kira. Terima kasih Bro. Ditunggu pendaftarannya bisa melalui saya, bisa melalui ke CCP atau Sismerlin, ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Aldi untuk penjelasannya. Selanjutnya, dan Camp Sukses Sejati Katolik kembali diadakan pada tanggal 20 sampai 21 September bagi profesional muda ataupun usahawan muda diundang untuk mengikuti agar kita bukan saja sukses di duniawi, tapi juga sukses menurut pandangan Kristus. Semua umat diundang untuk mengikuti Camp Sukses Sejati Katolik tanggal 20 sampai 21 September dengan biaya sekitar 2.750.000 per orang, kalau pasangan 4 juta kembali 50.000. Next. Dan Modernas Conference akan diadakan di Jogja pada tanggal 16 sampai 19 Oktober. Bapak Ibu diundang untuk memberikan dukungan. Bagaimana caranya? Dengan membeli tiket. Nanti tiketnya dibeli dan akan diundi untuk sejumlah hadiah yang sungguh luar biasa. Next. Dan hari ini kita akan sama-sama merayakan ulang tahun. Untuk teman-teman kita yang berulang tahun, siapa saja itu? Kita boleh undang Pak Agus Budi Wibowo, Ibu Dewi, Ibu, Tante Dewi, Bu Nunung, ada ya, Bu Pauline, Tante Yoyo, nah hadir. Rini ada online, Pak Usman nggak ada, Pak Paulus nggak ada, Ibu Ingrid hadir, Ponca diwakili mungkin enggak ya, Civili, dan Robo, oh ya saya mau tahu. Ayo bagus, biar ada maju yang bagus lagi. Dan Dewi. Dan mungkin ada umat yang berulang tahun di bulan Agustus. Ayo, boleh bergabung, nanti kita akan didoakan sama Bapak Roland.
bersama-sama bersatu hati untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang ulang tahun di bulan Agustus dan September. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kehadirannya kami mengucap syukur kehadirat Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu, atas segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami semua, dan terutama buat seluruh sahabat-sahabat kami yang berulang tahun pada bulan Agustus. Pada bulan Agustus ini, ya Tuhan, kami tahu Kau begitu memelihara daripada sahabat-sahabat kami untuk bisa menambah 1 tahun umur, untuk bisa sudah melewati 1 tahun, selama 1 tahun untuk bisa bersama-sama. Kemudian Tuhan juga Kau yang telah memimpin dan menyertai mereka, dan Kau juga yang akan terus menyertai dalam setiap perjalanan hidup mereka, Tuhan. Dan biarlah Kau juga yang terus akan memberikan, mewartakan kabar baik melalui kehadiran-Mu dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah mereka semua di tahun yang setahun ke depan, supaya mereka juga bisa terus merasakan kasih dan sukacita daripada-Mu bersama dengan seluruh keluarga dan seluruh kehidupan dan pengharapan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya dalam tangan-Mu, sahabat-sahabat kami berulang tahun ini. Dan biarlah Kau yang juga terus akan menjadi pusat dalam kehidupan setiap daripada sahabat-sahabat kami ini dan kami semua. Demi Yesus Tuhan Putra kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Boleh difoto dulu? Nggak usah, aku boleh tahu. Oke, terima kasih. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat yang berulang tahun. Ayo, mari kita kerahkan hati lagi di ujung penghabisan acara saat ini. Bapak di surga, terima kasih banyak untuk hari ini. Terima kasih untuk renungan yang Kau berikan kepada kami melalui Roma FFG Tuhan. Sekiranya Engkau memberikan penjagaan bagi Romo dalam perjalanan pulangnya hingga selamat sampai di tujuan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi keluarga-keluarga yang baik, gereja-gereja kecil kami Tuhan. Semakin kami lebih peka lagi apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam keluarga kami. Ajar kami bisa menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami Tuhan, supaya pada masa depannya nanti mereka semua menjadi yang terbaik sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu juga. Tuhan, kami juga akan pulang berpisah satu sama lain. Sekiranya Kau menjagai kami dalam perjalanan kami, sehingga selamat sampai di rumah kami masing-masing tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa. Doa ini kami satukan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Kita mau bernyanyi. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau punya jalan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walaupun ku diremukkan,
Tuhan Yesus memberkati.